tapi aku ora merem-merem to, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Gaduh, lagi-lagi Gaduh di Lampung Delok. Semoga ada nih sebelah saya nemenin bisa ngobrol. Tak terasa kita sudah masuk ke pembahasan tokoh per tokoh sebetulnya. Sorry, mata saya agak sakit. Tokoh per tokoh. Para aulia, yaitu para wali songo. Di episode ini teman-teman pasti sudah bisa menebak. Yang pertama kita akan membahas Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel ini? Seperti yang kita sudah lihat di episode sebelum-sebelumnya, kalau kita belajar tokoh-tokoh Prawali Songo, beliau ini adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi. Beliau dianggap sebagai wali senior atau wali tertua di Wali Songo yang berperan sangat besar sebetulnya dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa. Nanti kita akan bahas lebih detail peran beliau itu apa. Mulai dari membuat landasan dan sebagainya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mau jujur, beliau ini berperan besarnya itu tidak hanya dakwah di Jawa, dakwah Islam di Jawa, tapi juga di tempat lain di Nusantara. Salah satunya nanti ada terkait di jejak beliau sampai Kalimantan, bahkan itu ada. Kembali ke Sunan Ampel, sebetulnya melalui pesantren Ampel Dentau yang terkenal itu, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam. Salah satunya seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Itu adalah didikan-didikan beliau dari pesantren Ampel Dentau. Di satu sisi beliau juga menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit yang kita ceritakan sebelumnya, di mana itu adalah Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam yang akhirnya cepat berkembang di berbagai daerah. Dan itu merupakan bentuk strategi juga kalau menurut saya. Bahkan Sunan Ampel sendiri menikahi putri Arya Teja Tuban, yang juga cucu dari Aryo Lembusuro, Raja Surabaya Muslim. Yang tadi saya sebutkan, kalau merujuk ke jejak dakwah beliau itu yang besar Sunan Ampel selain di Surabaya, dia juga Surabaya ibu kota Majapahit, otomatis Sunan Ampel itu sangat terkenal. Dia juga sempat meluas ke desa Sukadana di Kalimantan. Terkait apa sih sebetulnya peranan besar Sunan Ampel, kita akan meniliknya satu persatu. Sebelum terlupakan, jika ada teman-teman yang ingin ziarah ke makamnya Sunan Ampel, monggo mampir ke Kampung Ampel di kota Surabaya. Gampang, tinggal klik Google Map, bisa langsung meluncur ke sana, dan di lokasi juga petunjuknya sudah sangat jelas. Kembali kita bahas mengenai Sunan Ampel. Jika merujuk asal-usulnya dan awal kedatangan, kita sudah sempat singgung di edisi Prawali Songo sebelumnya. Sekilas saja buat teman-teman yang ingin tahu, tinggal cek di edisi sebelumnya. Sekilas saja, ayah beliau Syekh Ibrahim Asmarakandi datang mampir Palembang, terus ke Jawa bersama saudaranya, kakaknya Ali Murtado dan sepupunya Abu Hurairah. Selanjutnya, seperti di cerita sebelumnya, juga akhirnya Syekh Ibrahim Asmarakandi keburu wafat, meninggal dunia. Akhirnya yang lanjut ke Majapahit hanya
Sunan Ampel dengan saudaranya dan sepupunya yang kemudian diterima oleh oleh Raja Brawijaya V dengan tangan terbuka, karena juga bibi beliau kan juga istrinya Brawijaya V saat itu. Bahkan sebetulnya saat itu Sunan Ampel, setelah beberapa waktu Sunan Ampel dan saudaranya ingin kembali ke Champa, karena posisi Champa saat itu sempat hancur karena ada serangan dari Raja Kochi Vietnam kalau nggak salah. Tapi untuk saat itu akhirnya disarankan oleh Prabu Brawijaya V untuk tidak kembali, karena mengingat kondisi di sana juga sudah hancur dan tidak kondusif, sehingga disarankan untuk tetap tinggal di Jawa. Akhirnya Prabu Brawijaya V itu menempatkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu di Surabaya, sedangkan kakaknya Ali Murtado di Gresik. Itu ceritanya. Dari Raja Brawijaya V sendiri saat diletakkan menjadi imam di Surabaya, Sunan Ampel juga mendapatkan gelar khusus yaitu Susuhunan atau Sunan. Jadi di posisi ini sudah ada penetapan dari hubungan baik antara Brawijaya V dengan Sunan Ampel atau Raden Rahmat dengan diberinya gelar tersebut. Bahkan Prabu Brawijaya V juga menyerahkan keluarga-keluarganya untuk mengikuti Sunan Ampel ke Surabaya untuk memimpin dan mendidik. Jadi tidak hanya hubungannya itu benar-benar yang seperti keluarga dengan hubungan baik sebetulnya. Oh iya, jadi sebetulnya Sunan Ampel tidak langsung ke Surabaya. Jadi beliau dan rombongannya itu sempat mampir ke beberapa tempat seperti ke Pari. Kalau teman-teman tahu Pari itu adalah Porong, ke Krian, ke Wonokromo yang saat itu juga masih kondisinya hutan. Beliau sempat tidak terlalu lama ke Wonokromo karena Wonokromo saat itu memang kondisinya kurang kondusif dan masih hutan. Nanti kalau ceritanya babat Wonokromo ada sendiri ceritanya, kita bahas. Terus selanjutnya beliau lanjut ke Kembang Kuning sebelum ke Ampel. Lah di Kembang Kuning beliau itu bertemu dengan Ki Bang Kuning atau Ki Wirajaya. Singkat cerita, dengan pendekatan dan segala macam, justru akhirnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini menikah dengan putrinya Ki Bang Kuning, yaitu dengan Mas Karimah. Dari pernikahan beliau lahir dua putri, yaitu Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Bahkan di daerah Kembang Kuning sendiri, Sunan Ampel itu sempat membangun masjid yang digunakan juga untuk syiar gitu, yang otomatis akhirnya Ki Bang Kuning atau Ki Wirajaya juga akhirnya menjadi pengikut Sunan Ampel. Versi lain, kalau dari Serat Wali Songo memang ada proses saat Brawijaya V itu memberikan gelar Susuhunan atau Sunan, menjadikan imam masjid atau imam besar di Surabaya kepada Sunan Ampel. Sempat ada proses menyerahkan ke Aryo Lembusuro yang saat itu sebagai pemimpin atau raja kecil yang punya kekuasaan otonomi di Surabaya, tapi masih di bawah Majapahit. Dari situ akhirnya Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yang beliau adalah anak Aryo Tejo Tuban. Kalau kemarin teman-teman kita sudah bahas di episode berapa itu tentang situs Biting. Aryo Tejo sendiri itu kan menikah dengan anaknya Aryo Lembusuro. Jadi Nyai Ageng Manila itu istrinya Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu masih jatuhnya cucu Aryo Lembusuro. Terus kemudian saat Lembusuro itu wafat, otomatis kekuasaannya itu jatuh ke Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu komplit gelarnya Susuhunannya itu. Jadi sebagai penguasa wilayah yang sudah otonomi, yang sudah berlaku beberapa syariat Islam, tapi masih mengakui kerajaan Majapahit, tapi juga mendapatkan gelar Susuhunan yang artinya itu imam besar dari Brawijaya V. Berbicara gerakan dakwah Sunan Ampel setelah
beliau menjadi penguasa wilayah dan imam besar di Surabaya itu mulai terjadi perlahan. Jadi cukup unik memang apa yang dilakukan Sunan Ampel itu. Jadi beliau itu menggunakan jaringan kekerabatan lewat pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Majapahit. Jadi ingin membuat konsepnya itu kekerabatan menjadi kekerabatan dari pola perkawinan yang akhirnya nanti mengerucut ke istilah ukhuwah Islamiyah sebetulnya. Karena hal itulah akhirnya justru membuat gerakan dakwah Sunan Ampel selanjutnya itu makin leluasa. Pertama, setelah dia mendapatkan gelar sunan atau sesunan yang artinya juga sudah menjadi penguasa wilayah yang otonomi bahkan, dan menjadikan dia imam yang diberi gelar dari Brawijaya V. Juga kelebihan dari jaringan kerabat dengan penguasa lain akibat proses pernikahan yang dia lakukan. Salah satu contohnya itu Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu menikahkan Khalifah Husain, kerabat beliau, dengan putri dari Adipati Madura, Putri Aryo Baribin kalau nggak salah, dinikahkan. Terus Khalifah Husain juga punya kerabat laki atau saudaranya yang bernama Syekh Waliul Islam, dinikahkan juga oleh Sunan Ampel dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan, yang kita tahu gelarnya itu Panembahan Gunung Bromo, Lembu Mirudo itu loh, Panembahan Gunung Bromo. Kalau teman-teman yang di daerah sana pasti sudah familiar dengan nama itu. Kerabat lainnya yang dinikahkan yaitu Syekh Maulana Gorib. Nah, itu juga dinikahkan dengan Patih Majapahit bahkan. Yang putrinya bernama Niken Sundari itu dinikahkan juga oleh Sunan Ampel. Itu yang dilakukan Sunan Ampel, menikahkan kerabat-kerabatnya dengan penguasa-penguasa daerah dan penguasa Majapahit, terutama ya Patih Majapahit itu kan posisi yang yang sentral sebetulnya. Bahkan saat putra dan putri Sunan Ampel dewasa, proses kekerabatan yang dibentuk dari proses pernikahan itu juga tetap berlangsung. Sebagai contoh, putrinya yang Mas Murto Siah itu dinikahkan dengan santrinya sendiri, Raden Paku, yang kemudian hari bernama Sunan Giri. Terus putrinya Mas Murto Sima dengan Raden Patah, yang saat itu sudah menjabat Adipati Demak, tapi posisinya masih masih kecil, belum yang Demak yang sudah besar. Cucu perempuannya Nyai Wilis juga dinikahkan dengan santrinya Raden Kusen. Jadi ceritanya memang Raden Paku, Raden Patah, Raden Kusen itu dulunya memang santri-santrinya Sunan Ampel. Jadi memang konsep yang dibuat Sunan Ampel membentuk suatu keluarga besar menjadi hubungan ukhuwah Islamiyah itu memang dilakukan dengan strategi pernikahan dengan penguasa-penguasa daerah yang dinikahkan dengan santrinya, dengan kerabatnya yang beragama Islam, yang memang nantinya akan melahirkan tokoh-tokoh Islam selanjutnya, yang diharapkan juga memperkuat hubungan keluarga ditambah penguatan hubungan secara religi yang menjadikan ukhuwah Islamiyah singkatnya. Itulah yang dilakukan Sunan Ampel lewat kekerabatan, pernikahan dan sebagainya. Terus pertanyaannya, ajarannya Sunan Ampel itu apa sebetulnya? Jadi kalau menilik santri-santri yang tadi ada Sunan Giri, Raden Patih, Raden Kusen, terutama ke Sunan Giri yang pernah diajar langsung beliau dengan intensif dan khusus, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini juga salah satu senior lah, sesepuh di ajaran tasawuf saat itu. Jadi beliau itu memang mengajarkan kitab tentang ilmu syariat, tarikat, hakikat, bahkan urusan ma'rifat, baik itu secara lafal maupun makna kepada para santri-santrinya. Bahkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu digambarkan oleh santri-santrinya itu menjalani kehidupan yang suhud dengan melakukan riadohnya itu ketat. Itulah saya sering singgung ke beberapa teman yang DM bahwa
riyadhah harian atau apa itu memang penting. Bahkan di Babat Tanah Jawi ada istilah atau perkataan yang menggambarkan amaliyah rohani Sunan Ampel, yang kalau nggak salah itu kata-katanya ada yang ora dahar ora guling, nyegah ing hawa, ora sari ing wong ini, ibadah maring pangeran, fardu sunatan katingal, sarwa nyegah haram makruh, tawujuhi muji ing Allah. Itu kalau nggak salah artinya yang tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tidak pernah tertinggal, serta mencegah haram maupun yang makruh, tawajjuh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata-kata yang pernah dibahas di Babat Tanah Jawi menggambarkan amaliyah rohani sosok Sunan Ampel yang ajaran tasawufnya memang sangat luar biasa. Bahkan kalau teman-teman baca Babat Demak itu ada gambaran bagaimana Sunan Ampel itu memberikan ajaran yang bersifat esoteris kepada Raden Paku yang saya bilang sebelumnya, Sunan Giri. Yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan ilmu kolbu. Itu ada di Babat Demak. Kata-katanya saya lupa, nanti saya coba carikan, kalau memang dapat akan saya coba tampilkan di YouTube. Kalau dapat insya Allah itu yang ditampilkan. Jadi memang apa ya istilahnya, ilmu yang diberikan atau diajarkan oleh Sunan Ampel itu, oleh Sunan Giri itu dipahami atau disampaikan bahwa ilmunya itu hanya bisa dipahami melalui mata batin atau mata hati. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana luar biasanya Sunan Ampel dalam proses mengajarkan tasawuf pada santri-santrinya. Bahkan Sunan Giri terbentuk itu seperti itu, yang akhirnya juga kuat dari sisi tasawuf, termasuk ilmu keilmuan kebatinan bagaimana itu juga andil dari Sunan Ampel, terutama sebagai guru dia yang pertama kali. Bahkan sampai ada istilah bahwa inti ajaran beliau itu adalah fa'ina matuwalu wasama wajhullah kabiran walhamdulillah kasiran fa subhanallahi bukratan wa asilah ini wajhatu wajhiyah. Itu yang pernah pernah ada, kalau teman-teman bahas juga di, kalau salah di Babat Demak itu ada tulisan itu. Jadi memang ilmu beliau itu ibaratnya kalau mau menerima saat beliau mengajarkan itu, posisinya itu harus ada pembersihan hati, pembersihan batin, agar bisa menerima apa yang disampaikan Sunan Ampel itu benar-benar hakikatnya itu dapat. Itu Sunan Giri pun melalui proses itu, mulai dari awal sampai akhir juga mendapatkan ilmu ajaran tasawuf dari Sunan Ampel salah satunya. Dan memang lama kelamaan dari Sunan Giri ke Raden Patah, ke Raden Kusen segala macam, selain rutin Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu mengajarkan ilmu syariat, untuk ajaran tarekat dan hakikatnya lama-lama itu berkembang. Itu sebabnya ajaran tasawuf itu lama-lama diterima dan cukup terkenal lah istilahnya. Akhirnya membuat posisi Raden Rahmat itu atau Sunan Ampel itu akhirnya dianggap sederajat dengan para guru suci siwais yang di zaman Majapahit saat itu, yang akhirnya beliau ini berwenang juga melakukan baiat istilahnya, atau diksa kalau di zaman di Hindu, baiat, sehingga kehormatan pemberian susuhunan itu juga makin kuat itu loh dari sisi rohaninya. Akhirnya akhirnya gelar susuhunan yang sudah didapat langsung pertama dari imam untuk Surabaya dari Brawijaya V, yang kemudian dilanjutkan susuhunan sebagai penguasa atau raja wilayah kecil di bawah Majapahit yang diakui juga oleh Brawijaya V, yang kemudian susuhunan yang artinya akhirnya bertambah sebagai guru suci yang bisa membaiat. Itu akhirnya membuat usaha dakwah Sunan Ampel itu makin lancar, makin tanpa kendala.
Tapi meskipun dari satu sisi pengakuannya juga makin memuncak, dakwahnya lancar, tapi sebetulnya ada sih cerita beberapa bahwa usaha dakwah Islam Sunan Ampel itu meskipun persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, masih ada beberapa yang tidak diterima oleh masyarakat yang didakwahinya. Sebagai contoh, kalau teman-teman babat Tanah Jawi, membaca babat Tanah Jawi itu ada kisah saat ceritanya kayak gini, Sunan Ampel itu kirim utusan Khalifah Husain, kerabatnya Syekh Isa itu ke penguasa Madura yang saat itu bernama Lembu Peteng. Tapi penguasa Madura itu akhirnya mengusir dua utusan itu, padahal dua orang itu kan ulama, diusir. Dan sampai akhirnya kan balik, tapi ternyata Lembu Peteng itu ikut nyamar pelan-pelan gitu, dan akhirnya bisa masuk ke Ampel Dento, bisa berbaur seperti santri-santrinya, bahkan sampai malam, sampai saat sholat Isya itu Lembu Peteng ternyata bersembunyi di tempat wudhu. Jadi waktu Sunan Ampel ambil wudhu, akhirnya Lembu Peteng mendekat dan menikamkan kerisnya ke Sunan Ampel. Itu juga salah satu karomah Sunan Ampel, saat itu ternyata kerisnya tidak mempan. Justru dengan kejadian itu akhirnya Lembu Peteng malah mau masuk Islam. Itu rintangan yang ya rintangan, tapi juga ada ada hikmahnya sih. Tapi selain itu juga Sunan Ampel itu memang orangnya yang selain sabar, bagaimana tidak sabar. Dia itu dalam proses dakwah itu pernah ada kisah dia itu benar-benar diketawain, dilecehkan lah, sampai orang itu ibarat terpingkal-pingkal tertawa dengan ritual gerakan sholat yang dilakukan Sunan Ampel saat menjelaskan sholat, bahkan saat dia melakukan ibadah sholat ditertawakan. Itu ada ceritanya sampai orang menyaksikan tertawa-tawa, mengejek dan sebagainya. Tapi Sunan Ampel memang dasarnya memang sabar menghadapi semua celaan. Bahkan dia itu pernah dicela karena milih-milih makanan, ada makanan enak, seger, tapi daging babi dan katak, tapi dia tolak, dia malah milih daging kambing yang sudah nggak enak, itu yang sudah apek gitu, itu dipilih, diejek, tapi dia tetap sabar dan tidak marah. Itulah kehebatan beliau, ilmu sabarnya itu luar biasa, ilmu tasawufnya luar biasa yang memang susah, harus diterjemahkan dengan kolbu yang tadi saya sebutkan. Itu yang membuat posisi beliau itu makin seperti orang agung atau orang suci di tengah masyarakat saat itu. Berbicara mengenai Sunan Ampel, pengaruh beliau di Wali Songo khususnya itu memang sangat berperan besar, terutama dalam metode dakwah. Selain tadi yang saya sebutkan ajaran dakwah, tasawuf dan sebagainya, strategi dakwah beliau itu banyak digunakan juga oleh para wali songo yang lain, bahkan menjadi menjadi ide utama yang kemudian digunakan juga, dimodifikasi nanti oleh Sunan Kalijogo dan lainnya, yang akhirnya membuat proses dakwah Islam Tanah Jawa itu lebih cepat. Salah satunya kita tahu bahwa Sunan Ampel itu kan darah Campa. Di Campa sendiri Islam di sana itu sudah ada proses bercampurnya Islam dengan adat setempat tanpa merusak akidah atau proses ketauhidan. Dan itu tetap dipakai oleh Sunan Ampel untuk digunakan sebagai media atau strategi yang pas untuk dakwah di wilayah Majapahit saat itu. Salah satunya ya kayak seperti selamatan meninggalnya orang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Karena saat itu di Majapahit sudah ada prosesi seperti itu. Jadi tinggal dirubah saja nanti bacaannya Islami dan sebagainya. Nah, akhirnya melihatnya itu kayak masyarakat saat itu bukan melihat agama Islam yang masuk itu bukan hal, dianggapnya kayak bukan hal yang baru, justru hal yang menyempurnakan. Jadi nanti ada tradisi kenduri lah, tradisi haul, bubur suro,
tradisi meriahkan peringatan Maulid Nabi, ada tradisi nisfu Sa'ban, apalagi ya, itu larangan hajat kayak pernikahan di bulan Suro itu dibawa, karena dari sisi orang Jawa sendiri kan saat itu di Majapahit juga menganggap bulan Suro itu keramat segala macam, itu digunakan karena dari campak sendiri tradisi Muslim sudah ada dan itu digunakan selama tidak menyalahin sisi tauhid, tetap digunakan dan ternyata memang itu berhasil. Sehingga mau tidak mau pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra-putranya, santrinya, nantinya saudaranya, menantunya, keponakan, kerabat dan lain-lainnya itu mau nggak mau tidak diragukan telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosial, kultural, religius di masyarakat yang sebelumnya mengikuti adat dan tradisi keagamaan Majapahit yang terpengaruh Hindu Buddha dan Kapitayan tentunya, saat itu yang saya sebutkan di episode sebelumnya yang ada kemerosotan Hindu Buddha dan Kapitayan yang muncul. Kalau Hindu Buddhanya di bangsawan, banyaknya Kapitayan masih di arus bawah. Bahkan salah satu peninggalan yang istilah yang digunakan atau peninggalan Sunan Ampel yang mungkin jarang kita tahu itu bahwa orang Campa itulah sih memanggil ibunya dengan sebutan Mak. Kalau zaman Majapahit saat itu memanggilnya Ina, Raina, Ibu, tapi Mak itu dari Campa yang saat Sunan Ampel menjadi raja di Surabaya itu penduduk sekitarnya manggil ibunya sebutan Mak, dan kebiasaan itu pemanggil Mak akhirnya turun temurun yang ke daerah Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk, bahkan disebarkan oleh Raden Abu Bariyah dan saudaranya di daerah Mojo Agung itu masih Mak itu. Jadi itu fakta kalau kita ingin tahu, sebutan Mak itu dibawa Sunan Ampel sebetulnya saat itu. Jadi akhirnya kalau saya lihat proses asimilasi tradisi Majapahit yang isinya tradisi Hindu Buddha dan tradisi Kapitayan itu dirubah perlahan-lahan menjadi tradisi Islam Kasunan Ampel yang memang tidak mau memodifikasi tradisi Islam Campa sebetulnya. Bahkan untuk tradisi Majapahit, masyarakat Majapahit yang saat itu mengenal makhluk halus lepas dari kepercayaan Hindu Buddha ataupun Kapitayan, itu juga tetap diakomodir oleh Sunan Ampel. Dia akhirnya memilah-milah antara urusan setan dan jin itu tidak serta-merta membantah apa yang beredar kepercayaan di masyarakat mengenai makhluk halus itu, tapi diakomodir, tapi kemudian diluruskan tentu saja, dan istilah-istilahnya dirubah. Kalau dulu awalnya digambarkan ada makhluk halus setengah dewa seperti raksasa, Pisaka, Yaksa, Bratasura, Gandharwa, Buto, Kinana, Mahakala, Nadiswara dan sebagainya, itu tidak serta-merta langsung dihilangkan atau dianggap hal yang jelek atau dilarang oleh Sunan Ampel, tapi berlahan nanti memang pada ujungnya akan ada penjelasan segala macam. Bahkan penamaan-penamaan yang sebelumnya menjurus ke Hindu Buddha dan Kas Kapitayan dirubah menjadi kepercayaan yang pernah ada di Muslim Campa saat itu, seperti nama-nama Genderuwo, Kelong Wewe, Kuntilanak, Pocong, Tuyul, Kalab, Siluman, Jin Islam, Hantu Penunggu Pohon, Arwah Penasaran dan sebagainya, itu sudah ada sebetulnya di tradisi Islam Campa yang itu dibaurkan. Tapi memang nanti ada proses di mana saat dakwah selanjutnya itu proses meluruskan lah istilahnya. Jadi kalau kita mau bicara memang dakwah Sunan Ampel yang nanti juga berujung ke dakwah Wali Songo, otomatis itu memang sangat unik, sangat luar biasa sebetulnya. Tapi justru karena itulah yang akan akhirnya membuat dakwah atau proses syiarnya itu akhirnya menjadi fleksibel dan mudah diterima oleh masyarakat, terutama karena tadi ada proses asimilasi yang terjadi dari sisi sosialnya, dari sisi
kultur budayanya, bahkan dari sisi religinya. Apalagi ditambah yang kita tahu ajaran tasawuf yang memang mengenalkan sesuatu yang pemahamannya itu harus menggunakan mata batin, mata hati, yang membutuhkan tingkat kemurnian atau tingkat kesucian seseorang, dan yang itu sudah ada di Kapitayan dan di agama Majapahit Hindu Buddha, bahwa proses kebatinan itu memang dibutuhkan. Jadi pas, tidak ada yang dipertentangkan, sehingga semuanya itu menjadikan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau boleh saya simpulkan sedikit sih, bahwa proses dakwah yang dipelopori oleh Sunan Ampel itu sebagai dakwah yang bentuk Islam yang unik sebetulnya. Jadi karena di sana ada terjadi proses akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, bahkan kultus, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas yang merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan. Walaupun memang ada pengaruh tradisi keagamaan muslim Champa yang menjadi sangat dominan dalam mewakili unsur tadi sosial, kultural, dan religius dibandingkan pengaruh tradisi keagamaan muslim dari tempat lain. Tapi itu semua menunjukkan bahwa usaha dakwah Sunan Ampel itu lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari sebuah tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam akhirnya. Hasilnya apa? Semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir lama Kapitayan di satu pihak dan melakukan penetrasi sosiokultural religius terhadap masyarakat Hindu Buddha yang ada saat itu di akhir zaman Majapahit, yang akhirnya ada proses kreatif memasukkan tradisi keagamaan muslim Champa melalui pendekatan sufisme yang akhirnya cepat diterima dan diresap oleh masyarakat Jawa ataupun Majapahit saat itu. Dan pada akhirnya tidak bisa dipungkiri atau istilahnya diakuin bahwa akhirnya Sunan Ampel itu dianggap sebagai sesepuh atau senior di Wali Songo. Dan terkait masa tua beliau sampai saat ini, memang tahun atau kapan beliau meninggal itu masih kontroversi. Ada yang beberapa yang menyebutkan tahun 1479 Masehi, ada yang menyebutkan 1406 Masehi, wallahu alam. Tapi intinya sih, jika teman-teman ingin ziarah, monggo di samping Masjid Agung Ampel, di sana ada makam Sunan Ampel, silakan datang. Setidaknya kita tahu bahwa peran beliau ini di dakwah Islam di tanah Jawa dan di Nusantara nantinya itu sangat berperan penting. Gimana teman-teman, sudah terpuaskan membahas Sunan Ampelnya? Semoga ini menjadikan tambahan ilmu buat kita. Bila mana ada yang baik, monggo diambil. Bila mana ada yang kurang atau yang kurang baik, termasuk kesalahan saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena masih dalam suasana menjelang Lebaran, ya minal aidin wal faizin. Itu saja, selanjutnya kita akan lanjut di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.